Bab 321 buta seperti kelelawar. Balasan Wang Dacheng singkat, tetapi para jurnalis yang sensitif itu telah mencium jejak perang, yang membuat mereka bersemangat. Pendirian perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen sudah menjadi berita utama saat ini, tetapi pendirian Balai Pengobatan Surgawi menjadi berita utama lainnya. Jika keduanya bertabrakan dan memicu, itu akan menjadi berita besar yang hanya bisa diimpikan oleh para jurnalis. Tuan Wang, saya punya pertanyaan tentang apa yang baru saja Anda katakan, apakah ini pernyataan tantangan terhadap perusahaan obat tradisional Cina Tangmen? Tantangan. Wang Dacheng tersenyum meremehkan dan berkata, perusahaan Tangmen baru berdiri beberapa hari, dan satu-satunya produk mereka adalah ramuan pemulihan darah. Menurutku tidak ada yang layak ditantang, mereka adalah pesaing industri yang terbaik. Tetapi Tuan Wang, Tangmen memiliki seorang jenius pengobatan Tiongkok yang disebut sebagai medical sage. Diyakini bahwa mereka akan mengembangkan produk-produk penting di masa depan. Che Xiaoxiao merasa Wang Dacheng terlalu banyak bicara. Dia terus mengedipkan mata padanya, tetapi diabaikan. Ia melanjutkan bicaranya. Kami tidak peduli dengan gelar seperti ahli medis, tuan medis, dewa medis, atau yang sejenisnya, tetapi kami memiliki banyak praktisi pengobatan Tiongkok yang hebat. Besok pagi pukul 9, dokter kami akan menunggu Anda di Healthy Square untuk mendiagnosis Anda secara gratis. Kami mengundang Anda untuk menyaksikan sendiri keunggulan para dokter kami. Tuan Wang, Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan baru saja mengumumkan bahwa mereka akan memberikan layanan sukarela pada pukul 9 besok pagi di Healthy Square. Mereka memilih waktu dan tempat yang sama. Apa implikasi di balik itu? Apakah itu tanda-tanda persaingan? Wang Dacheng tersenyum dan menjawab, Anda terlalu banyak berpikir, ini hanya kebetulan. Mengenai siapa yang lebih baik, pasien kami yang akan memutuskan. Qin Haodong membawa Lin Momo kembali ke perusahaan Tangmen dan pergi ke Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangnan. Gao Fengwen adalah seorang pria tua yang cukup efisien. Setelah membeli sekolah dasar, ia sudah berencana membangun gedung kantor baru. Presiden Qin, ini dia. Setelah melihat Qin Haodong tiba, Gao Fengwen menunjukkan kantor sementaranya. Shen Xiangfu dan Zhong Zihai juga ada di sana. Qin Haodong duduk dan bertanya, bagaimana klinik sukarelawan besok? Gao Fengwen menjawab, kami siap, semua 78 anggota kami akan berada di Healthy Square, yang namanya sesuai dengan tema kegiatan kami, semuanya akan dimulai pukul 9 pagi. Baiklah. Qin Haodong mengangguk dan menambahkan, bagaimana dengan publisitas, apakah kamu sudah menyebarkan beritanya? Shen Xiangfu berkata, kami telah melakukan semuanya dengan benar, semua media utama telah merilis berita tentang klinik sukarelawan kami, saya meminta beberapa siswa saya untuk menangani publisitas daring, mereka melakukan pekerjaan yang hebat. Mereka berbincang-bincang sambil melihat seorang pemuda berusia 20-an berlari masuk dan berteriak kepada Shen Xiangfu, Tuan, ada yang tidak beres. Shen Xiangfu mengeluh, untuk apa panik, tidakkah kau lihat presiden ada di sini? Pemuda itu melirik Qin Haodong dan berkata dengan canggung, Guru, Balai Kehormatan Medis baru saja mengadakan konferensi pers dan Wang Dacheng menjelek-jelekkan kita, mereka akan mengadakan klinik gratis di Health Square pukul 9 besok pagi, itu tantangan bagi kita. Benarkah, kata Shen Xiangfu, ada video, tunjukkan pada kami. Ya. Pemuda itu meletakkan teleponnya di atas meja dan menekan tombol putar. Di layar tampak Wang Dacheng, yang sedang menjawab pertanyaan wartawan selama konferensi pers. Gao Wenfeng memukul meja setelah melihat video itu dan berkata dengan marah, dia benar-benar tidak tahu malu, beraninya dia menghina keterampilan medical sage, apakah ada orang di tanah surgawi yang bisa melakukan lebih baik daripada medical sage? Zhong Zihai setuju. Dia terlalu sombong, obat yang sama bagusnya dengan ramuan pemulihan darah, bagaimana mungkin? Shen Xiangfu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia berani membuat janji yang begitu sombong karena dia tidak tahu apa-apa tentang industri ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok, apalagi betapa berharganya ramuan pemulihan darah itu. Qin Haodong adalah satu-satunya yang tersenyum setelah menonton video tersebut. Dia tahu Wang Dacheng sedang melampiaskan kemarahannya karena ditolak olehnya. Shen Xiangfu berkata, Presiden Qin, mengapa Anda tersenyum pada pria yang tidak sopan ini? Qin Haodong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kita harus menunjukkan kemampuan profesional kita, saya harap dia dapat memenuhi janjinya untuk mengembangkan beberapa pengobatan hebat sehingga dia dapat mempromosikan pengaruh pengobatan tradisional Tiongkok di kalangan masyarakat. Zhong Zihai berkata, itu sulit, tidak ada seorang pun yang pernah mengembangkan obat ajaib seperti ramuan pemulihan darah sepertimu, apalagi seorang amatir seperti dia. Qin Haodong berkata, menurut saya, Hall of Medical Fame adalah ide yang bagus, mereka mengumpulkan para dokter terbaik untuk memanfaatkan sepenuhnya kebijaksanaan mereka, itu sama seperti asosiasi praktisi pengobatan Tiongkok kita, ada kekuatan dalam persatuan. Shen Xiangfu berkata, itu berbeda, bagaimana Hall of Medical Fame bisa menyamai asosiasi kita,
kita berkumpul untuk mengembangkan pengobatan Tiongkok. Presiden kita adalah seorang ahli yang telah menyumbangkan 100 juta kepada asosiasi. Wang Dacheng berinvestasi di industri ini karena dia menginginkan keuntungan. Itu perbedaan yang signifikan. Shen Xiangfu berkata, industrialisasi pengobatan tradisional Tiongkok itu sulit, ada banyak kasus yang mendukungnya, tetapi semuanya gagal. Saya bertanya-tanya mengapa Wang Dacheng, seorang awam, ingin berinvestasi di industri ini. Zhong Zhihai berkata, itu jelas, dia iri dengan ramuan pemulihan darah. Dia pikir dia bisa mendirikan Hall of Medical Fame seperti presiden kita yang mendirikan perusahaan Tangmen. Orang-orang seperti dia iri dengan keberhasilan orang lain dan mengabaikan kekurangan mereka sendiri. Qin Haodong berkata, jika dia bisa meraup untung sambil mempromosikan industri, seluruh industri akan diuntungkan, jadi saya setuju saja. Namun, saya khawatir dia mungkin melakukan sesuatu yang akan merugikan industri. Gao Fengwen mengangguk setuju. Ya, saya juga punya kekhawatiran yang sama dengan Anda, industri ini terlalu rapuh untuk menerima pukulan lagi. Shen Xiangfu berkata, prioritas utama kami sekarang adalah mempersiapkan klinik sukarelawan besok, kami tidak boleh membiarkan mereka mengalahkan kami. Zhong Zhihai tampak cukup percaya diri saat berkata dengan yakin, percayalah padaku, meskipun Fu Hailong dan Liu Baikun memiliki kemampuan, kita memiliki medical sage untuk mendukung kita, tidak mungkin kita akan kalah dari mereka. Gao Fengwen berkata, benar sekali, Wang Dacheng membuat pilihan ini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Qin Haodong tersenyum dan berkata, bagus sekali kamu percaya diri, tapi sebaiknya kita menanggapi ini dengan serius, sekarang, bersiap untuk bergerak. Keesokan paginya, di Healthy Square, spanduk Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok dikibarkan di sebelah timur dan spanduk Balai Ketenaran Medis dikibarkan di sebelah barat. Orang-orang dapat dengan mudah melihat bahwa kedua spanduk yang saling bertentangan itu saling menantang. Qin Haodong membawa serta 78 praktisi pengobatan Tiongkok. Kebanyakan dari mereka berusia di atas 70 tahun, jadi akan sangat melelahkan bagi mereka jika mereka terjebak di klinik selama seharian. Oleh karena itu, Qin Haodong membagi mereka ke dalam 38 kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Ada 40 meja di sana, termasuk 1 meja untuk Qin Haodong. Hall of Medical Fame memiliki jumlah dokter yang hampir sama, jadi tata letaknya pun persis sama. Pukul 9, klinik gratis dibuka. Berkat promosi yang efisien dari kedua belah pihak, banyak orang datang untuk mendapatkan diagnosis gratis dan kedua belah pihak dikelilingi oleh pasien. Namun, keadaan segera menjadi canggung. Antrean panjang orang menunggu di depan Gao Fengwen dan Shen Fuxiang, sementara tidak ada seorang pun di meja Qin Haodong. Lantai di depannya tampak kosong. Dia mengerti mengapa ini terjadi. Semua dokter lainnya mengenakan jubah dan memiliki alis dan janggut panjang yang membuat mereka tampak profesional. Qin Haodong berusia 20-an dan sama sekali tidak terlihat seperti praktisi pengobatan Tiongkok. Selain itu, ia telah memanipulasi foto-fotonya dan menggunakan ilusi pada wajahnya sehingga ia dapat bepergian dengan lebih mudah. Sejauh ini, tidak ada seorang pun yang mengenali orang bijak medis yang terkenal itu. Semua orang sibuk. Qin Haodong adalah satu-satunya dokter yang menganggur. Dia tersenyum pahit dan bertanya-tanya apakah dia perlu janggut palsu. Tiba-tiba, seseorang berteriak, Dr. Qin, saya di sini. Qin Haodong mendongak dan melihat Mas San Bao mendekat dengan seorang pria parubaya. Dr. Qin, ini teman saya, dia telah menderita leukemia selama lebih dari 2 tahun dan dia datang ke kota Jiangnan untuk mendapatkan ramuan pemulihan darah. Dia telah mengantre selama berhari-hari, tetapi dia masih belum mendapatkannya. Bisakah Anda memeriksanya? Kami akan sangat menghargai jika Anda dapat menjual ramuan pemulihan darah kepadanya. Qin Haodong berkata, baiklah, aku akan melihatnya. Dia meminta pria parubaya itu untuk duduk di mejanya dan mulai merasakan denyut nadi pria itu. Tak lama kemudian, ia menarik tangan kanannya dan berkata, Anda menderita leukemia dan hati yang sakit, saya akan menuliskan resep untuk Anda, minumlah ramuan pemulihan darah selama 3 hari dan ikuti petunjuk pada resep ini, Anda akan sembuh dalam seminggu. Ia mengambil pulpen dan kertas, menuliskan beberapa hal, dan memberikan kertas itu kepada pria itu beserta sekotak eliksir pemulihan darah. Ia tahu bahwa ia akan bertemu pasien leukemia hari ini, jadi ia telah menyiapkan beberapa ramuan dan membawanya. Sekarang, ramuan itu mulai digunakan. Terima kasih, Dr. Qin. Pria parubaya itu menerima resep dan kotak itu dengan rasa terima kasih. Kemudian, ia mengeluarkan setumpuk uang tunai dan bertanya, berapa harganya, sebutkan saja harganya. Qin Haodong berkata, hari ini adalah hari klinik gratis, anggap saja ini hadiah, minumlah obatnya tepat waktu. Minum obat di tempat adalah aturan nomor 1 sejak ramuan pemulihan darah dikembangkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk meminumnya. Baiklah, terima kasih, Dr. Qin, terima kasih banyak. Anda orang bijak yang masih hidup, saya akan membuatkan plakat peringatan untuk Anda di rumah.
Setelah mengucapkan terima kasih berkali-kali, pria itu mengambil pil dan pergi sambil membawa resep. Sebelum pergi, Mas Sanbao berkata kepada para penonton, apa yang kalian lihat? Kalian sama butanya seperti kelelawar. Tidak bisakah kalian melihat bahwa dia adalah orang bijak medis? Ini Qin Haodong. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit di dunia. Ayo antri sekarang. Ini mungkin satu-satunya kesempatanmu untuk menemuinya. Tiba-tiba, orang-orang itu menyadari bahwa pemuda itu adalah orang bijak medis yang terkenal, juga dikenal sebagai Qin Haodong. Ya Tuhan, sang bijak medis ada di hadapanku dan aku tidak mengenalinya, aku harus menemuinya. Berhentilah mengantre di sini, dokter bijak ada di sana, apa yang kamu tunggu? Dokter itulah yang menemukan ramuan pemulihan darah, paman saya sangat ingin mendapatkan obat itu, saya akan mengantre untuknya sekarang. Orang-orang berbondong-bondong mengantre setelah mendengar bahwa Qin Haodong adalah seorang bijak medis. Mereka yang berlari terlalu lambat hanya bisa menunggu di belakang. Lapangan di depan Qin Haodong yang dulunya kosong kini ditempati oleh antrean yang tak berujung. Bab 322 Harga yang Selangit. Qin Haodong terlalu sibuk untuk menyapa Mas Sanbao. Dia langsung sibuk. Meskipun ia mendiagnosis orang dengan cukup cepat, antreannya tetap saja semakin panjang seiring pasien datang kepadanya setelah mendengar berita tersebut. Tak lama kemudian, bahkan pasien di balai pengobatan terkenal pun mendengar bahwa dokter bijak sedang mendiagnosis di Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok. Hanya sedikit orang yang bertahan di balai pengobatan terkenal, sementara tempat Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok penuh sesak. Melihat hamparan tanah kosong di hadapan mereka dan kerumunan besar orang di depan Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok, Che Xiaoxiao berkata kepada Wang Dacheng, "Dacheng, sepertinya pengaruh kita tidak sebesar mereka." Wang Dacheng tampak tenang saat berkata, "Jangan khawatir, ketenaran tidak akan mendukungnya selamanya, ia harus memiliki hal-hal nyata untuk mempertahankannya." Che Xiaoxiao tidak begitu memahaminya, tetapi dia tidak peduli. Ini adalah keputusan pasien, mereka tidak mungkin memaksa mereka untuk datang. Waktu berlalu dengan cepat. Meski sudah hampir tengah hari, pasien di balai pengobatan semakin sedikit. Sementara itu, pasien di perkumpulan praktisi pengobatan Tiongkok semakin banyak. Para dokter di sana kebingungan dalam proses mendiagnosis. Tiba-tiba, kerumunan di kejauhan menjadi riuh. Seseorang berteriak, "Astaga, seseorang baru saja meninggal, dokter dari Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok baru saja membunuh seorang pasien." Orang-orang lainnya langsung berhamburan saat mendengar suara teriakan itu, menyisakan ruang kosong di tengah-tengah. Gao Fengwen dan yang lainnya yang berada di dekat lokasi kejadian langsung bergegas datang begitu mendengar teriakan itu. Mereka melihat seorang pria parubaya berusia 50-an tergeletak tak bergerak di tanah, mirip mayat. Di samping pria parubaya itu, seorang wanita parubaya berambut kuning menunjuk hidung seorang dokter tua dan memarahinya, "Dasar penipu, kau telah membunuh suamiku, aku tidak bisa hidup tanpanya, aku akan membunuhmu demi dia." Dokter itu adalah Zhou Zhengping. Melihat wanita itu bertingkah tidak masuk akal, dia buru-buru menjelaskan, "Itu bukan salahku, dia meninggal saat aku merasakan denyut nadinya, dia pasti menderita penyakit tersembunyi lainnya. Semua ini gara-gara kamu, beraninya kamu mencoba lolos begitu saja, kalau kamu terus menyangkalnya, aku akan merobek rahangmu." Wanita itu kemudian mengulurkan tangannya ke arah wajah Zhou Zhengping. Zhou Zhengping melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Wajahnya tetap utuh, tetapi jubahnya telah robek. Pada saat yang sama, anggota lain dari Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok menghampiri dan menarik wanita itu. Gao Fengwen memeriksa pria yang tergeletak di tanah dan bertanya kepada Zhou Zhengping, "Apa yang terjadi?" Zhou Zhengping tersentak dan merapikan jubahnya yang robek sebelum menjawab, "Wakil Presiden Gao, saya juga tidak yakin, pria itu datang ke sini untuk menemui dokter, tetapi dia meninggal setelah 10 menit duduk di sini, saya hampir tidak menyentuh pergelangan tangannya untuk merasakan denyut nadinya, saya tidak ada hubungannya dengan kematiannya." Wanita itu berteriak, "Dasar bajingan, kau tidak bisa lolos begitu saja, kau telah membunuh suamiku, ini belum berakhir, aku akan memasukkanmu ke penjara dan membayar nyawanya dengan nyawamu." Wanita yang berteriak itu juga membuat dokter-dokter lain gelisah. Dia adalah tipe pasien yang paling ditakuti para dokter. Jika seorang pasien meninggal secara tidak sengaja, reputasinya akan rusak dan sejumlah besar departemen pemerintah terkait akan datang untuk melakukan pemeriksaan. Mereka bahkan bisa berakhir di penjara. Gao Fengwen berkata, "Jangan khawatir, Nona, ini klinik sukarela, kami dari Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok, kami tidak akan pernah melepaskan tanggung jawab jika ini adalah tanggung jawab kami. Pertama-tama, kami perlu mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi." Wanita itu langsung berteriak dan protes. "Dia sudah mati, bukankah itu sudah cukup jelas bagimu? Dukun itu membunuh suamiku, kau harus memberiku penjelasan hari ini, atau aku akan memasukkan kalian semua ke penjara." Qin Haodong berjalan mendekat dan melihat pria yang tergeletak di tanah. Hidupnya hampir berakhir,
tetapi dia belum binasa. Qin Haodong bertanya, siapa yang memberitahumu bahwa dia sudah mati? Dia masih hidup, aku akan memeriksanya. Ia kemudian pergi untuk mendiagnosis pria itu. Namun, wanita itu merentangkan tangannya dan menghalanginya sambil berteriak, aku tidak percaya padamu lagi, kamu sudah membunuhnya, tetapi kamu menyangkalnya. Qin Haodong berkata, saya harus memeriksanya untuk mengetahui apa yang salah dengannya, sudah saya katakan, dia belum mati, jika Anda terus menahan saya, dia pasti sudah mati. Wanita itu berteriak, dasar pembohong, aku sudah memeriksanya, dan tidak ada detak jantung atau napas, kau mengatakan ini karena kau ingin lolos dari dakwaan pembunuhan. Qin Haodong berkata, percayalah, jika tanggung jawab itu ada di tangan kami akan melakukan apapun yang perlu kami lakukan, jika tidak, Anda tidak bisa begitu saja membuat tuduhan palsu terhadap kami. Wanita itu meliriknya dan bertanya, siapa kamu yang bisa bicara, apakah kamu yang bertanggung jawab? Gao Fengwen memperkenalkannya. Dia adalah Presiden Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok, dia dapat membuat keputusan atas nama asosiasi. Qin Haodong berkata, bisakah saya melihat pasiennya sekarang? Wanita itu menolak. Tidak, kamu bersama mereka, aku sudah menelepon ambulans dan polisi, mereka akan memasukkan kalian ke penjara. Kemudian, terdengar suara sirene. Sebuah ambulans dan mobil patroli melaju. Nalan Wuxia berjalan ke arah kerumunan dengan seragamnya bersama beberapa dokter. Dia menatap Qin Haodong dan bertanya, apa yang terjadi? Wanita itu menjawab dengan tergesa-gesa, Nyonya, Anda harus membela saya, para dukun itu telah membunuh suami saya, Anda harus memasukkan mereka ke dalam penjara. Qin Haodong berkata, itu tidak benar, pasien tersebut terserang penyakit mendadak, tetapi dia belum meninggal. Nalan Wuxia berkata, Nyonya, tolong berhenti berteriak, biarkan dokter memeriksanya, jangan halangi mereka. Pada saat yang sama, para dokter keluar dari ambulans dan berjalan ke arah pria parubaya itu. Seorang dokter wanita berkacamata memeriksa detak jantung dan pupil matanya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pupil matanya membesar, detak jantung dan denyut nadinya telah berhenti, tidak perlu mencoba menyelamatkannya, Anda sebaiknya menelepon krematorium saja. Kesimpulannya membuat para dokter dari Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok tampak muram. Sepertinya mereka dalam masalah besar sekarang. Wanita itu memarahi mereka dengan keras. Kalian dengar itu, dia bahkan tidak punya detak jantung atau denyut nadi, kalian bilang dia belum mati, dasar tukang bohong. Mengetahui bahwa pria itu benar-benar telah meninggal, Zhou Zengping berkata dengan ekspresi muram, dia memang meninggal, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan itu, dia meninggal secara tiba-tiba, bagaimana mungkin saya membunuhnya dengan meraba denyut nadinya, saya perlu melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Wanita itu mengumpat. Omong kosong, dia pria yang sangat sehat, dia datang ke sini hari ini hanya karena Anda bilang ini klinik gratis, kenapa dia tiba-tiba meninggal, Anda yang membunuhnya. Wanita itu menangis keras. Wajahnya yang sedih membuat orang-orang yang melihatnya merasa kasihan. Che Xiaoxiao dan Wang Dacheng juga merupakan salah satu penonton. Che Xiaoxiao berbisik, apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar membunuh pria itu dengan merasakan denyut nadinya? Wang Dacheng mencibir, siapa tahu, seperti kata pepatah lama, semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh, Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok sedang dalam masalah besar sekarang. Qin Haodong melirik wanita itu. Semua orang telah tertipu olehnya, tetapi dia dapat melihat dengan jelas bahwa wanita itu menangis tanpa merasakan kesedihan. Dia hanya berpura-pura. Wanita itu tampak semakin sedih. Sayang, bagaimana mungkin kau meninggalkan aku dan anak kita, bagaimana dengan ibumu yang sudah tua, mengapa hidupku begitu penuh dengan kesengsaraan? Qin Haodong berkata, kamu harus mencari tahu sendiri, katakan saja apa yang kamu inginkan, atau mungkin kamu bisa memberiku angka saja, aku yakin kamu akan puas. Gao Fengwen berkata, Presiden, itu tidak pantas, pria itu sudah meninggal, tetapi kami tidak ada hubungannya dengan itu, saya telah bekerja sebagai dokter selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah mendengar ada orang yang membunuh seseorang dengan meraba denyut nadinya. Qin Haodong berkata, dia masih mati, mari kita dengarkan pendapat keluarganya. Wanita itu kembali bersemangat setelah mendengar itu. Ia menyeka air matanya dan berkata, aku tahu kau tidak bisa menghidupkan kembali orang mati, dia meninggal dan meninggalkan anak-anak dan orang tuanya untuk aku urus, kau bekerja keras untuk klinik gratis di sini, dan aku menghargai itu, mari kita selesaikan masalah ini. Wanita itu menjaga moral yang tinggi. Qin Haodong bertanya, jadi, berapa harganya? Wanita itu berkata, hidup lebih penting daripada apapun, dia meninggal sia-sia, dan aku punya anak dan ibunya yang harus diberi makan, aku tidak akan meminta banyak, bagaimana dengan ini? Dia menunjukkan jari telunjuknya. Zhou Zengping berkata dengan tergesa-gesa, Presiden, Anda tidak dapat menerima itu, saya tidak ada hubungannya dengan kematiannya, mengapa kita harus membayar 1 juta?
Minggir, dasar tukang tipu. Wanita itu berteriak pada Qin Haodong, aku tidak meminta 1 juta, aku meminta 10 juta. Qin Haodong menatapnya dan mencibir, 10 juta, bukankah itu terlalu banyak untukmu? Masa juga terkejut. Biasanya, 1 juta cukup tinggi untuk kecelakaan lalu lintas atau tambang. Namun, wanita itu meminta 10 juta. Itu terlalu mahal. Wanita itu berteriak sekeras-kerasnya, terlalu banyak, bisakah kau menghidupkan kembali suamiku dengan uang sebanyak itu, 10 juta, dan kita akan berdamai, tidak boleh kurang sedikit pun, atau aku akan memasukkan kalian semua ke penjara. Apa kau serius? Jika ada yang harus bertanggung jawab, itu adalah aku, ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kemudian, Zhou Zengping berkata kepada Nalan Wuxia, Nyonya, aku ingin kau menyegel mayatnya dan menyimpannya, biarkan dokter pengadilan melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu penyebab kematiannya, jika itu salahku, aku akan mengurusnya, jika tidak, kami tidak akan membayarnya sepeser pun. Wanita itu berteriak, dasar bajingan, begitulah sikapmu saat hendak berdamai, kau membunuh orang itu, tapi kau sama sekali tidak tampak menyesal. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan menghentikan Zhou Zengping dari berdebat. Kemudian, dia berkata, baiklah, bagaimana kalau kamu biarkan aku yang memeriksanya, jika dia meninggal, aku akan membayarmu 10 juta, bagaimana menurutmu? Dokter yang baru saja melakukan pemeriksaan belum juga pergi. Saat melihat Qin Haodong mempertanyakan diagnosisnya, dia berkata, dia sudah meninggal, bagaimana mungkin itu salah? Qin Haodong berkata, saya orang yang keras kepala, jadi saya harus memeriksanya sendiri. Wanita itu ragu sejenak sebelum bertanya, Anda akan membayar setelah memeriksa. Tentu saja, kata Qin Haodong, hanya jika dia benar-benar mati. Wanita itu menggertakkan giginya seolah-olah dia sedang membuat pilihan yang sulit. Kemudian, dia menyingkir dan berkata, kamu bisa melihatnya. Bab 323 kembali hidup. Qin Haodong melangkah maju ke arah mayat itu dan meletakkan tangannya di tubuhnya untuk merasakan denyut nadinya. Seperti yang telah diduganya, pria itu hanya dalam keadaan mati suri. Dia tidak benar-benar mati. Gao Fengwen juga mengikutinya. Pertama, ia membuka mata orang yang sudah meninggal itu dan melihat pupilnya. Kemudian, ia meletakkan tangannya di dada untuk merasakan detak jantung orang itu. Tidak ada napas. Ia merasakan denyut nadinya lagi dan tidak menemukan reaksi sama sekali. Dia menatap Qin Haodong dan berbisik, Presiden, orang ini benar-benar sudah mati. Jauh di dalam hatinya, dia juga berpikir bahwa Qin Haodong agak gegabah dan dia seharusnya tidak dengan mudah setuju dengan wanita itu. 10 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil. Dokter perempuan itu tersenyum dan menatap Qin Haodong. Baiklah, apakah Anda tidak percaya dengan diagnosis saya? Anda bersikeras bahwa Anda perlu memeriksa sendiri mayatnya. Sekarang, apakah Anda dapat melihat sesuatu? Mendengar Gao Fengwen mengatakan bahwa pria itu sudah mati, mata wanita berambut kuning itu menunjukkan kebanggaan yang tak terlihat. Kemudian, dia berteriak pada Qin Haodong, apalagi yang ingin kamu katakan? Cepat beri aku kompensasi. Qin Haodong tersenyum dan berkata dengan tenang, kalian semua salah, pria ini belum mati. Wanita berambut kuning itu berteriak, ada apa denganmu, dia sudah meninggal, tapi kau ingin menyangkalnya. Qin Haodong berkata, jangan terburu-buru, jika aku tidak membuatnya berdiri dalam 10 menit, aku akan segera mentransfer 10 juta yuan ke rekeningmu. Dokter wanita itu menatap Qin Haodong dengan ekspresi yang lebih meremehkan. Jika Gao Fengwen tidak ada di sana, dia akan mengira Qin Haodong sedang mempermainkannya. Jelas bahwa pria ini sudah mati. Bagaimana dia bisa berdiri? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat menghidupkan kembali orang mati? Melihat penampilan Qin Haodong yang percaya diri, Gao Fengwen berkata dengan ragu, Presiden, ada apa? Kenapa saya tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa? Qin Haodong berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang ramuan abadi? Ramuan abadi. Begitu dia mengatakan itu, Shen Xiangfu, Zhong Xihai dan beberapa praktisi Tiongkok yang sudah berpengalaman mengubah ekspresi mereka. Meskipun mereka belum pernah melihat ramuan abadi itu, mereka telah membacanya di buku-buku kuno. Konon, seseorang bisa berada dalam kondisi mati suri dalam waktu 3 hari setelah memakan ramuan abadi tersebut. Pemakainya akan terlihat seperti orang mati, tetapi ia akan kembali normal setelah 3 hari. Gao Fengwen bertanya, Presiden, maksud Anda orang ini yang mengambil ramuan abadi? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan ramuan abadi, tetapi obat yang mirip dengan itu. Mendengar perkataan Qin Haodong, ekspresi wanita berambut kuning itu sedikit berubah, tetapi dia tetap mengangkat telepon genggamnya dan berteriak, semuanya, 2 menit telah berlalu. Masih ada 8 menit lagi. Gao Fengwen berkata dengan gugup, Presiden, waktunya terus berjalan, apakah sudah terlambat? Qin Haodong tampak acuh tak acuh saat berkata, sudah cukup.
Kemudian, dia mengeluarkan kantong jarum dari sakunya dan menusukkan lebih dari 20 jarum perak ke dada pria itu dalam sekejap mata. Cepat sekali, siapa pemuda ini? Keahliannya seperti tipuan. Kamu tidak mengenalnya, dia adalah dokter paling terkenal di kota Jiangnan, dokter bijak, yang juga dikenal sebagai Dokter Qin. Apa yang dilakukan dokter muda itu? Apakah dia benar-benar bisa menghidupkan kembali orang mati? Qin Haodong mengabaikan komentar-komentar di sekitarnya. 5 menit kemudian, dia mengeluarkan semua jarum perak. Orang mati itu tergeletak di tanah, wajahnya ditutupi oleh ki hitam. Namun, dia masih terlihat sama. Apakah gagal? Sepertinya tidak ada reaksi. Pasti begitu, banyak dokter yang mengatakan bahwa orang ini sudah meninggal, bagaimana dia bisa hidup kembali. Sepertinya, medical sage tidak bisa melakukannya, tidak ada yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Dokter perempuan itu berkata dengan nada mengejek, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah dokter ajaib, bisakah kamu menyelamatkan orang mati? Wanita berambut kuning itu mulai merasa sedikit gugup pada awalnya. Kemudian, dia berteriak dengan arogan, hanya tersisa 1 menit, jadi kamu akan mengambil uangnya. Ekspresinya tidak menunjukkan kesedihan atas kematian anggota keluarganya. Qin Haodong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, masih ada 1 prosedur terakhir yang tersisa. Dia mengangkat tangannya dan menepukkannya ke dada pria parubaya itu. Mereka semua melihat pria itu terduduk dengan kasar dari tanah. Mulutnya terbuka dan dia mengembuskan seteguk cairan merah muda. Ya Tuhan, orang ini benar-benar hidup, orang yang sudah mati itu hidup kembali. Sang bijak medis sangat hebat, dia bisa menghidupkan kembali orang mati. Wawasanku benar-benar luas, orang mati juga bisa diselamatkan, keterampilan medis ini terlalu hebat. Ketika melihat pria itu duduk dari tanah, Gao Fengwen dan yang lainnya menarik napas panjang dan menatap Qin Haodong dengan kagum. Jika orang ini benar-benar meninggal, kematiannya akan berdampak buruk pada reputasi Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok. Pada saat yang sama, mereka akan mendapat masalah besar. Zhou Zhengping bahkan mungkin dituntut. Dokter wanita itu tercengang. Dia tidak bisa bicara. Dia telah menjadi dokter selama hampir 20 tahun, jadi dia tidak menyangka akan menghadapi hal ajaib seperti ini. Jelas bahwa pria itu telah meninggal. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Wanita berambut kuning itu berdiri di sana dengan ponsel, yang terus menghitung waktu di tangannya, seperti patung. Dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong benar-benar akan menghidupkan kembali kekasihnya dalam 10 menit. Qin Haodong menatap cairan itu dan sedikit mengernyit sambil berpikir. Satu-satunya orang yang kebingungan di sana adalah pria parubaya yang baru saja bangun. Ketika dia melihat wanita berambut kuning di depannya, dia langsung berteriak, istri, apakah kamu sudah mendapatkan uangnya? Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya langsung tertawa. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa kedua orang ini telah menggunakan cara khusus untuk memeras para dokter. Ketika mendengar suara tawa di sekitarnya, lelaki parubaya itu tersadar kembali, melihat sekeliling sebentar, dan mulai berpura-pura. Apa yang terjadi padaku tadi? Kenapa aku tiba-tiba pingsan? Wanita berambut kuning yang juga seorang aktris handal itu pun menuruti perkataan pria itu, iya, sayang, kamu cuma pingsan, sekarang sudah tidak apa-apa, ayo kita pulang secepatnya. Ketika dia menggendong pria parubaya itu dan bersiap pergi, dia dihalangi oleh Qin Haodong dan anggota Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok lainnya. Qin Haodong berkata dengan suara dingin, apakah kamu ingin pergi secepat itu? Wanita berambut kuning itu berkata, karena suamiku baik-baik saja, aku tidak akan meminta uang padamu, apa kau tidak akan membiarkan kami pergi? Zhou Zhengping berteriak marah, kamu bilang kamu menginginkan uang tadi, tetapi kamu tidak menginginkan uang lagi, apakah kamu mempermalukan Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok? Dia benar-benar marah. Kedua orang ini datang ke sana untuk memeras mereka. Jika Qin Haodong tidak tahu apa-apa, dia mungkin akan pergi ke pengadilan. Orang-orang di sekitar mereka berteriak, mereka pembohong, polisi harus menangkap mereka. Orang yang memeras orang lain adalah orang yang paling menyebalkan, mereka seharusnya dijebloskan ke penjara dan tidak pernah dibebaskan. Dia baru saja meminta 10 juta yuan, tetapi sekarang dia ingin pergi begitu saja, bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi, kita harus membuat mereka membayar untuk ini. Qin Haodong menatap mereka dan berkata, katakan padaku, apa yang terjadi? Ini kecelakaan, kata wanita berambut kuning itu, suamiku terkena serangan jantung tadi, dia sakit, tapi sekarang dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Pria parubaya itu juga berkata, ya, saya baru saja terkena serangan jantung dan pingsan. Semua orang bisa melihat bahwa ini adalah kebohongan. Qin Haodong terlalu malas untuk bicara omong kosong, jadi dia langsung menggunakan keterampilan menyihir pikirannya. Jujur saja, apa yang terjadi, siapa yang memintamu melakukan itu?
Wanita berambut kuning itu sedikit bingung ketika berkata, seorang pria meminta kami untuk datang ke sini. Dia memberi kami 20.000 yuan dan meminta kami datang ke sini untuk memerasmu. Para penonton langsung heboh. Tanpa diduga, wanita itu mengatakan kebenaran begitu saja. Nalan Wuxia sangat menyadari keterampilan Qin Haodong, jadi dia meminta seorang polisi untuk mengeluarkan buku catatan dan mencatat kata-kata wanita itu. Benar saja, ada seseorang di balik insiden itu. Qin Haodong bertanya lagi, siapa pria parubaya itu? Apakah Anda punya informasi kontaknya? Kami adalah pemeras. 2 jam yang lalu, pria itu tiba-tiba menemukan kami dan memberi kami sebotol ramuan. Dia berkata bahwa siapapun yang meminum ramuan itu akan terlihat mati dan bangun dalam 12 jam. Dia meminta kami untuk datang ke sini untuk memerasmu. Dia memberi kami 20.000 yuan sebagai hadiah dan mengatakan uang hasil pemerasan itu akan menjadi milik kami sepenuhnya. Saat itu, kami begitu terobsesi dengan uang sehingga kami setuju. Petik 2. Qin Haodong berkata, apakah kamu tidak takut kalau ini mungkin racun, dia mungkin sudah mati total karena meminumnya. Pria parubaya itu berkata, tentu saja saya takut. Saya hanya ingin menghasilkan uang, tetapi saya tidak ingin mati. Pria itu juga takut kami tidak akan percaya padanya, jadi dia meminta kami untuk memberi makan anjing kami terlebih dahulu. Setelah meminumnya, anjing itu langsung tampak mati. Setengah jam kemudian, dia hidup kembali. Jadi, kami percaya padanya dan datang ke sini untuk berpura-pura mati dan mendapatkan uang. Petik 2. Qin Haodong mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi mereka hanya tahu sedikit tentang pria itu, jadi mereka tidak bisa mengatakan apapun lagi. Kemudian, dia menoleh ke Nalan Wuxia dan berkata, aku akan memberikannya kepadamu, periksa lagi dan lihat apakah kamu dapat menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Sekarang, dia ingin tahu siapa yang ada di belakang mereka. Nalan Wuxia mengangguk dan melambaikan tangan ke arah polisi di belakangnya. Tangkap mereka. Kedua polisi itu memborgol para pemeras dan membawa mereka ke mobil patroli. Tepuk tangan pun terdengar dari kerumunan. Kedua bajingan ini meminta 10 juta yuan. Diperkirakan mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Mengapa mereka memeras kita, orang-orang ini benar-benar tidak bermoral. Sekarang setelah masalah ini selesai, Qin Haodong menoleh ke dokter dari Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok dan berkata, tidak apa-apa, mari kita lanjutkan klinik gratis ini. Setelah mendengar perintahnya, para dokter segera kembali ke pos mereka, tetapi para pasien tidak bubar. Mereka semua bersorak di sekitar Qin Haodong. Hidup Medical Sage, Anda sangat hebat. Medical Sage, kami mencintaimu. Anda baik hati dan layak menjadi orang bijak medis kami. Wang Dacheng dan Che Xiaoxiao berada di antara kerumunan. Awalnya, dia tersenyum, karena dia menikmati menonton ini. Kemudian, ketika dia melihat Qin Haodong membalikkan keadaan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sekarang, setelah mendengar sorak-sorai semua orang, wajahnya menjadi semakin muram. Tanpa diduga, dia tidak hanya tidak berhasil menggulingkan Qin Haodong dan Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok, tetapi dia juga telah menciptakan reputasi untuknya dan Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok. Ketika dia kembali ke Hall of Medical Fame, dia menyadari bahwa beberapa pasien juga telah pergi ke Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok. Hanya praktisi pengobatan Tiongkok yang direkrutnya yang ada di sana. Semua orang duduk, tetapi tidak ada pasien di depan mereka. Dacheng, ada apa denganmu, kamu terlihat sangat buruk, kata Che Xiaoxiao. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman, kata Wang Dacheng kepada Fu Hailong, hari ini sungguh berat, jadi mari kita kembali dan beristirahat lebih awal. Dia hanya bisa membatalkan klinik gratis hari ini lebih awal. Kalau tidak, Hall of Medical Fame akan dipermalukan. Setelah meninggalkan Health Square, dia menolak menemani Che Xiaoxiao dengan alasan tidak enak badan dan kembali ke rumah. Kakak, kamu sudah kembali. Begitu Wang Dacheng masuk, Wang Dazi menyambutnya, tidak menyadari wajah muram Wang Dacheng. Dia mengikuti Wang Dacheng dan berkata dengan bangga, kakak, saya telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Apakah Qin Haodong benar-benar tertipu? Bab 324 Pil Penguat Ginjal Jiubao. Wang Dacheng mengabaikan Wang Dazi. Ia segera melangkah kembali ke kamarnya, meraih botol anggur merah di atas meja dan mengisi gelas dengan anggur. Kemudian ia meminumnya, seolah-olah ia sedang berusaha menghilangkan depresinya dengan minuman keras. Wang Dazi menyadari ada yang tidak beres dengan suasana hatinya dan berkata, ada apa, kakak, kamu seharusnya senang karena Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok sedang dalam masalah, bagaimana kamu bisa terlihat tidak senang? Saya sangat senang. Wang Dacheng mengubah penampilannya yang alami dan elegan, membanting gelasnya ke tanah dan memarahinya. Anak mainan itu sangat licik, rencana kita tidak hanya gagal, tetapi juga meningkatkan popularitasnya. Sekarang semua orang berteriak bahwa orang bijak medis dapat menghidupkan kembali orang mati.
Wang Dazi berkata dengan heran, bagaimana ini bisa terjadi? Saya meminta orang itu untuk mengujinya pada anjing. Jika dia minum sedikit, dia pasti terlihat seperti orang mati, dia pasti tidak bernapas atau berdetak, dan suhu tubuhnya pasti turun. Bagaimana mungkin Qin Haodong tahu bahwa dia masih hidup? Saya tidak tahu bagaimana dia menemukannya. Singkatnya, rencana kami tidak berhasil, orang ini sulit dihadapi. Wang Dacheng menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya dan berkata, berikan sisa ramuan itu kepadaku. Wang Dazi berkata, saudaraku, benda ini sangat menarik, jika kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan, kamu bisa berpura-pura mati, simpan saja untukku. Sial, teriak Wang Dacheng, apa ini sesuatu yang bisa kau bawa keluar untuk bermain? Sekarang, bocah mainan itu pasti curiga, jangan biarkan siapapun tahu bahwa benda ini milik kita, kalau tidak, akan ada masalah yang tidak perlu, cepat berikan sisa ramuan itu kepadaku. Saudaraku, jangan marah, aku akan mengambil semuanya sekarang. Meskipun Wang Dazi seorang playboy, dia takut pada saudaranya. Jadi, dia bergegas kembali ke kamar dan mengambil sisa cairan merah muda itu. Wang Dacheng mengambil cairan itu dan melihatnya. Kemudian, dia berbalik dan menaruhnya di lemari di dekatnya. Lemari ini berisi barang-barang pribadinya, jadi ada berbagai macam botol dan kaleng di dalamnya. Tiba-tiba, dia tercengang. Dia mengambil botol kaca yang berisi bubuk putih. Hanya tersisa setengah bubuk di dalamnya. Dia kemudian mengambil botol lain di sebelahnya. Bubuk di dalamnya juga lebih sedikit. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Wang Dazi, apakah kamu sudah menggunakan bubuk ini? Aku. Wang Dazi terkejut. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Dacheng mencengkeram kerah mantelnya dan menggeram, apa yang telah kau lakukan dengan bubuk-bubuk ini? Menyadari bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apa yang telah dilakukannya, Wang Dazi segera berkata, saudaraku, jangan marah. Sebenarnya, saya hanya menggunakan benda-benda ini untuk memenangkan sejumlah uang dengan adu anjing. Sialan, sudah kubilang jangan pernah pakai barang-barangku di sini. Wang Dacheng menjadi tidak terlalu marah saat mendengar bahwa Wang Dazi baru saja menggunakan mereka untuk pertarungan anjing. Wang Dazi buru-buru berkata, saudaraku, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Wang Dacheng berkata, kamu bukan anak muda, jangan habiskan waktu seharian untuk membicarakan adu anjing dan menggoda gadis-gadis. Tahukah kamu betapa berharganya bubuk-bubuk ini, harganya lebih mahal daripada anjing-anjingmu. Melihat amarah saudaranya mereda, Wang Dazi pun menghela napas lega dan bergumam, sebenarnya, bubuk itu tidak begitu efektif. Aku kehilangan semua uangku. Hilang. Wang Dacheng bertanya dengan ragu, bagaimana ini bisa terjadi, tidak peduli jenis bedak apa yang Anda gunakan pada anjing Anda tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Wang Dazi berkata dengan marah, itu ulah bocah mainan itu, aku menang di hari pertama dan aku akan menang di arena adu anjing. Namun, keesokan harinya, dia muncul dan membuatku kalah lagi dan lagi. Wajah Wang Dacheng berubah saat dia bertanya dengan gugup, apakah kamu menggunakan bedak ini di depan Qin Haodong? Wang Dazi berkata, saya baru saja menggunakannya di arena pertarungan anjing, saya tidak menyangka dia akan ada di sana, jangan khawatir, saudara, dia tidak menemukan apapun. Sialan kau. Kau tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Wang Dacheng yang sedang marah menamparkan wajah Wang Dazi. Sekarang, dia menyadari kemampuan Qin Haodong. Jika dia tahu bahwa saudaranya telah mengungkap rahasia ini, dia tidak akan memeras para dokter hari ini. Kakak, apa yang kau lakukan padaku? Wang Dazi bertanya dengan nada terluka sambil menyentuh pipinya yang bengkak. Keluar dari sini dan jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Wang Dacheng menangis dengan marah. Melihat saudaranya marah, Wang Dazi tidak berani mengatakan apapun. Jadi, dia meninggalkan ruangan dengan malu. Setelah dia pergi, Wang Dacheng duduk di sofa dan menyalakan sebatang rokok. Dia memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan emosinya. Setelah merokok, dia menjadi tenang kembali. Terlepas dari apakah bubuk itu telah terekspos atau tidak, ini harus dilakukan. Kali ini dia kembali ke Kekaisaran Surgawi untuk organisasi. Jika tugas ini tidak dapat diselesaikan, dia akan takut akan hukuman berat. Sambil memikirkan hal ini, dia mematikan rokoknya, bangkit dan pergi ke Hall of Medical Fame. Para dokter kembali sangat awal di sore hari, jadi mereka belum pulang kerja. Mereka semua berada di Hall of Medical Fame. Wang Dacheng mengirim sekretarisnya untuk memanggil Fu Hailong ke kantornya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Fu, Anda bekerja keras untuk klinik gratis pagi ini. Fu Hailong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Wang, Anda bercanda, saya tidak menyangka apa yang terjadi pagi ini, sungguh tidak sesuai dengan harapan besar Anda. Itu bukan salahmu, aku tidak menilai reputasi asosiasi praktisi pengobatan Tiongkok dengan benar, aku menganggap ini sebagai tugasku. Wang Dacheng dengan murah hati menerima tanggung jawab itu dan kemudian berkata, Tuan Fu, sebenarnya,
klinik gratis itu tidak terlalu penting, yang paling kita butuhkan sekarang adalah mengembangkan obat yang penting, seperti pil pemulihan darah dari perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok Tangmen. Selama kita memiliki satu atau dua obat setingkat ini, Hall of Medical Fame pasti akan menjadi terkenal. Petik 2. Fu Hailong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Wang, ide Anda bagus, tetapi akan sangat sulit untuk menerapkannya. Selama bertahun-tahun, hanya Qin Haodong yang berhasil membuat pil pemulihan darah, obat untuk mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan tidak mudah dikembangkan. Wang Dacheng berkata, saya orang awam dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi saya tahu Anda pasti memiliki beberapa resep rahasia leluhur untuk obat-obatan yang bagus. Tidak bisakah ini diambil untuk produksi kuantitatif? Selama obat Anda cukup bagus, Anda dapat yakin bahwa harganya akan memuaskan Anda. Fu Hailong berkata sambil tersenyum masam, Tuan Wang, ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan dengan uang. Anda benar, orang tua seperti kita memiliki beberapa resep rahasia untuk menyembuhkan penyakit yang tidak menular. Namun, resep-resep ini hanya dapat menyembuhkan penyakit umum, mereka tidak dapat mengobati penyakit yang sulit seperti leukemia. Terlebih lagi, 90% resep kami mengharuskan pasien untuk merasakan denyut nadinya terlebih dahulu dan menyesuaikan dosis serta jenis herbal sesuai dengan kondisi dan situasi spesifik pasien. Kami tidak dapat melanjutkan produksi massal seperti pil pemulihan darah jika kami ingin beradaptasi dengan setiap pasien. Begitu ya. Wang Dacheng sedikit kecewa saat berkata, Tuan Fu, terima kasih, saya akan memikirkan cara lain. Kemudian, ia menyuruh Fu Hailong pergi dan meminta sekretarisnya untuk mengundang Liu Baikun. Setelah berbicara dengannya, hasilnya hampir sama. Liu Baikun tidak bisa mendapatkan resep yang bagus dan cocok untuk produksi massal. Wang Dacheng tidak patah semangat. Satu persatu, ia berdiskusi dengan para dokter di Hall of Medical Fame, mencoba mencari hasil yang ia harapkan. Sementara itu, matahari mulai terbenam. Ia telah berbicara dengan semua dokter di Hall of Medical Fame, yang membuatnya merasa sangat frustrasi. Orang-orang ini tidak bisa mendapatkan resep yang layak, atau resep mereka hanya dapat menyembuhkan beberapa penyakit umum dan dengan demikian tidak dapat mencapai efek dari pil pemulihan darah. Wang Dacheng menghela napas. Ia mengira selama ia bersedia membayar, ia akan dapat membeli formula yang mirip dengan pil pemulihan darah dari para dokter Tiongkok kuno ini. Tampaknya ia masih belum memahami industri pengobatan Tiongkok dan telah meremehkan kesulitan dalam mengembangkan obat baru. Karena situasi ini, kata-kata heroiknya di konferensi pers akan menjadi bahan tertawaan. Saat itu, dia mengatakan bahwa Hall of Medical Fame akan mampu mengembangkan pil yang sebanding dengan Blood Revival Pill. Sekarang, hal itu hampir mustahil. Tiba-tiba, sekretaris membuka pintu dan membawa masuk praktisi pengobatan tradisional Tiongkok terakhir, yang bernama Zhang Guoliang. Pria ini tidak terlalu tua. Dia sebenarnya baru berusia 40-an, jadi dia adalah yang termuda di antara semua praktisi di Hall of Medical Fame. Dia juga memiliki status terendah di Hall of Medical Fame. Wang Dacheng menenangkan suasana hatinya sejenak sebelum bertanya, Dr. Zhang, apakah Anda punya resep dengan khasiat unik di tangan Anda? Selama Anda punya, Anda bisa mengajukan penawaran harga sesuka hati, perusahaan kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Zhang Guoliang, yang sudah tahu maksud pembicaraan Wang Dacheng, berkata sambil tersenyum kecut, maaf, bos, tapi saya benar-benar tidak punya benda seperti ini di tangan saya. Oh, Wang Dacheng kecewa. Ia hendak meminta sekretarisnya untuk mengantar Zhang Guoliang pergi, ketika ia mendengar Zhang Guoliang berkata, sayangnya, keluarga saya awalnya punya resep rahasia yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit ginjal, tetapi resep itu dibakar saat para penyerbu datang, sekarang resep itu hanya resep yang tidak lengkap. Wang Dacheng, yang terinspirasi, tiba-tiba bertanya, Dr. Zhang, seperti apa, ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Zhang Guoliang berkata dengan bangga, dahulu kala, kakek buyut saya adalah seorang dokter kerajaan yang bekerja di istana, jadi dia sering mengobati kaisar dan janda permaisuri. Keluarga kami memiliki resep rahasia yang disebut pil penguat ginjal Jiubao. Obat ini memiliki efek yang sangat baik pada berbagai jenis nefropati, mulai dari impotensi hingga uremia. Sayang sekali ketika penjajah memasuki dataran tengah, mereka membakar rumah lama keluargaku. Meskipun resep pil penguat ginjal Jiubao dirampas, kami kehilangan 1 dari 9 bahan asli, sehingga hanya tersisa 8 bahan. Dengan demikian, resep itu menjadi tidak lengkap. Petik 2. Wang Dacheng bertanya, tidak adakah seorang pun di keluargamu yang tahu apa isi resepnya? Tidak bisakah kamu menyelesaikannya? Zhang Guoliang menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan mengapa ini disebut resep rahasia leluhur adalah karena resep ini telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Resep ini tidak boleh dibagikan, oleh karena itu, resep rahasia ini hanya diwariskan kepada 1 orang per generasi. Sebelum kakek buyut saya dapat mewariskannya kepada kakek saya,
ia telah terbakar oleh api, tidak seorang pun yang masih hidup mengetahui apa yang tertulis pada resep tersebut, jadi tentu saja resep ini tidak dapat diselesaikan. Wang Dacheng menghela nafas dan berkata, apakah tidak ada obat lain? Zhang Guoliang berkata, sejak kakek buyut saya meninggal, anggota keluarga kami telah menjadi dokter selama beberapa generasi. Kakek dan ayah saya mencoba menambahkan berbagai jenis herbal ke resep yang belum lengkap, tetapi tidak ada satupun yang mencapai efek pil penguat ginjal Jiubao. Wang Dacheng berkata, hanya ada satu bahan yang kurang, Anda seharusnya berhasil jika mencobanya berkali-kali. Zhang Guoliang berkata, ini benar-benar sulit, ada puluhan ribu obat herbal Tiongkok, tidak semudah itu. Selain itu, pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan banyak hal, sehingga jumlah bahannya sulit dikuasai. Terkadang, jika kita menggunakan terlalu banyak, itu bisa berbahaya. Jika kita menggunakannya terlalu sedikit, itu tidak akan berpengaruh. Meskipun keluarga kami telah mencoba berkali-kali, mereka masih gagal menyelesaikan resep pil penguat ginjal Jiubao. Petik 2. Wang Dacheng berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, jika kita hanya menggunakan 8 jenis bahan untuk membuat pil, seperti apa efeknya? Zhang Guoliang berkata, kakek saya juga mencoba ini, obat ini masih memiliki efek terapeutik, tetapi akan sangat merusak hati orang, oleh karena itu, kakek saya melarang keluarga kami untuk menggunakan resep pil penguat ginjal Jiubao lagi. Bab 325 membeli resep yang tidak lengkap dengan harga tinggi. Sayang sekali, sayang sekali. Wang Dacheng mendesah berulang kali, seolah-olah dia merasa kasihan pada pil penguat ginjal Jiubao milik keluarga Zhang. Kemudian dia berkata, Dr. Zhang, saya punya ide. Bisakah Anda menjual resep keluarga Anda yang tidak lengkap ini kepada saya? Tidak bisa. Zhang Guoliang segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kakekku meninggalkan ajaran, resep ini tidak boleh disebarkan atau digunakan. Wang Dacheng berkata, Dr. Zhang, tidak ada gunanya Anda menyimpan resep yang tidak lengkap seperti itu, lebih baik menjualnya kepada saya dengan harga berapapun yang Anda suka. Zhang Guoliang berkata, Bos Wang, sejujurnya, resep ini sangat berbahaya bagi hati, jangan sekali-kali menggunakannya, atau akan menimbulkan konsekuensi serius. Wang Dacheng berkata sambil tersenyum, Dr. Zhang, Anda salah paham, saya seorang pengusaha, tujuan saya adalah menghasilkan uang, bagaimana saya bisa melakukan hal bodoh seperti itu, yang saya inginkan adalah obat yang menyembuhkan penyakit, bukan obat yang membahayakan orang. Zhang Guoliang berkata dengan heran, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan resep ini? Wang Dacheng berkata, saya akan segera mendirikan laboratorium di Hall of Medical Fame. Sangat sulit bagi keluarga Wang untuk menyelesaikan resep ini, dan kondisinya tidak memungkinkan. Namun, keadaan akan berbeda di laboratorium saya. Meskipun prosesnya agak panjang, saya rasa saya akan menyelesaikannya suatu hari nanti. Dengan begitu, saya akan menghasilkan banyak uang. Petik 2. Oh. Zhang Guoliang menanggapi. Meskipun dia pikir Wang Dacheng masuk akal, dia berkata, maaf, Bos Wang, tapi saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Kami memiliki ajaran leluhur di keluarga kami. Itu tidak bisa diwariskan kepada orang luar. Wang Dacheng berkata, Dr. Zhang, apakah Anda tahu situasinya? Tidak ada gunanya menyimpan resep ini. Sayang sekali jika tidak menggunakannya. Akan lebih baik jika menghasilkan uang untuk istri dan anak-anak Anda dan memperbaiki kehidupan mereka. Baiklah, aku akan memberimu 5 juta yuan jika kau menjual resepnya kepadaku. 5 juta. Zhang Guoliang terkejut. Meskipun dia juga seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang terkenal, dia belum pernah menghasilkan 5 juta yuan selama bertahun-tahun. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, bos, obat ini tidak untuk dijual. 10 juta. Wang Dacheng tampak tenang saat ia segera menggandakan harganya. Tampaknya ia yakin bahwa Zhang Guoliang akan menjual resepnya. 50 juta. Ketika Wang Dacheng mengatakan itu, Zhang Guoliang sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ini adalah 50 juta yuan. Dia tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, Bos Wang, karena Anda ingin membelinya, saya akan menjualnya. Namun, saya punya syarat lain. Wang Dacheng tersenyum bangga dan berkata, jika Anda punya syarat, katakan saja, selama itu dalam kemampuan saya akan memuaskan Anda. Zhang Guoliang berkata, saya punya seorang putra berusia 20 tahun, dia tidak suka pengobatan tradisional Tiongkok atau bahkan sekolah. Saya ingin mengirimnya untuk belajar di negara M. Saya dengar Anda kembali dari negara M. Bisakah Anda membantu saya? Selama Anda membantu saya akan segera memberikan resepnya. Tidak masalah. Wang Dacheng berjanji tanpa ragu.
Sangat mudah untuk belajar di luar negeri, saya punya banyak teman di negara M. Saya berjanji akan membantu putra Anda pergi ke luar negeri dalam seminggu. Anda tidak perlu khawatir tentang uang, berikan saja resepnya dan saya akan segera mengirimkan uang ke rekening Anda. Bagus sekali, terima kasih, bos. Saya akan pulang dan mengambilkan resepnya sekarang. Zhang Guoliang memiliki seorang putra bernama Zhang Shuai yang sebenarnya tidak tertarik pada pekerjaan yang jujur. Ia tidak suka mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok dan mengeluh bahwa ia ingin pergi ke luar negeri. Hari ini, ia akhirnya memecahkan masalah putranya. Mengenai resep yang tidak lengkap, seperti yang dikatakan Wang Dacheng, tidak ada gunanya menyimpannya di rumahnya. Karena mereka bisa menjualnya dengan harga seperti itu, akan lebih baik menjualnya. Bahkan jika terjadi kesalahan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah, aku akan menunggumu di sini, kata Wang Dacheng sambil tersenyum. Bos, saya akan segera kembali. Zhang Guoliang berbalik dan pergi. Dia sangat cepat. Setengah jam kemudian, dia bergegas kembali ke kantor sambil membawa sebuah kotak kayu kecil di tangannya. Ini resepnya, bos. Kemudian, ia menaruh kotak kayu kecil itu di atas meja dan membuka tutupnya untuk melihat resep obat. Resep itu berwarna hitam di satu sisi dan kuning di sisi lainnya. Sisi kuningnya terlalu tua, dan sisi hitamnya terbakar. Jelas, salah satu sudut resepnya hilang, dan salah satu dari 9 ramuan yang tercatat di dalamnya juga hilang. Bos, ini resep pil penguat ginjal Jiubao, tolong simpan. Setelah berbicara, Zhang Guoliang memberikan resep yang tidak lengkap kepada Wang Dacheng. Tidak buruk. Mata Wang Dacheng berbinar. Dia mengambil resep itu dan melihatnya sebelum memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian dia memanggil sekretarisnya dan berkata, pergi ke Departemen Keuangan dan ambil cek sebesar 50 juta. Sekretaris itu berkata, bos, sudah terlambat, Departemen Keuangan sudah lama libur kerja. Wang Dacheng menepuk kepalanya dan berkata kepada Zhang Guoliang dengan nada meminta maaf, Dr. Zhang, ketika saya sibuk, saya jadi lupa waktu, bisakah kami memberikan uangnya saat saya datang bekerja besok? Tidak masalah, saya tidak terburu-buru. Zhang Guoliang masih sangat percaya pada Wang Dacheng. Lagi pula, grup Wang memiliki aset puluhan miliar, jadi mereka tidak akan peduli dengan 50 juta yuan. Wang Dacheng berkata, saya baru saja menelepon teman saya di negara M. Kembalilah malam ini dan persiapkan informasi putra Anda. Saya akan mengirimkannya kepadanya besok dan saya akan dapat mengirimnya untuk belajar di luar negeri dalam seminggu. Bagus, terima kasih, bos. Zhang Guoliang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat senang. Resep yang awalnya tidak berguna itu tidak hanya menyelesaikan masalah putranya tentang belajar di luar negeri, tetapi juga menghasilkan banyak uang untuknya. Itu seperti mimpi yang tidak mungkin terwujud. Ayo, kita minum dan merayakan. Wang Dacheng juga sangat senang. Dia mengambil anggur merah di samping mereka dan menuangkannya untuk mereka masing-masing. Zhang Guoliang berkata, bos, itu tidak bijaksana, saya harus menyetir. Wang Dacheng berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu takutkan, segelas anggur merah tidak akan memberikan dampak yang besar, selama kamu tidak keluar dari kota Jiangnan. Aku bisa mengurus apapun untukmu, sulit untuk sebahagia ini, bagaimana mungkin kita tidak merayakannya? Baiklah, aku mau yang ini. Zhang Guoliang pandai minum. Dia tidak terlalu mempertimbangkan segelas anggur merah ini. Dia mengambil gelas dan berdenting-denting dengan Wang Dacheng sebelum meminumnya. Wang Dacheng juga menghabiskan anggur di cangkirnya. Kemudian, dia meletakkan cangkirnya dan berkata, Dr. Zhang, saya tidak akan menahan Anda, besok pagi, saya akan meminta staf keuangan untuk memberikan Anda uang. Terima kasih, bos. Zhang Guoliang mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Dacheng dan meninggalkan kantor. Sambil melihat punggungnya, Wang Dacheng mencibir dan bergumam, jangan khawatir, aku akan memberimu uang. Zhang Guoliang meninggalkan Hall of Medical Fame dan mengendarai pasatnya untuk pulang. Saat itu sudah malam. Setelah jam sibuk, tidak banyak mobil di jalan. Dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia melaju sangat cepat. Tiba-tiba, sebuah truk pengangkut sampah konstruksi keluar dari lokasi konstruksi di seberang jalan. Ia menginjak rem untuk memperlambat laju kendaraannya, tetapi ia terkejut karena menyadari bahwa ide itu ada dalam benaknya tetapi tubuhnya tidak merespons. Zhang Guoliang yang terkejut berusaha keras menginjak rem. Namun, sekuat apapun ia berusaha, tubuhnya tetap tidak bergerak. Ia ingin berteriak, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Wang Dacheng, sialan. Itulah pikiran terakhir Zhang Guoliang. Kemudian, dengan suara keras, pasat bertabrakan dengan truk pengangkut sampah. Dia benar-benar pingsan. Qin Haodong dan para dokter dari Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok sibuk hingga matahari terbenam. Kemudian, mereka mengakhiri klinik gratis hari itu.
Dia berdiri dan menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku sejenak sebelum menoleh dan melihat Nalan Wuxia yang mengenakan pakaian biasa tengah menatapnya. "Kapan kamu datang?" tanya Qin Haodong. "Saya datang ke sini setelah bekerja, saya melihat Anda sedang sibuk, jadi saya tidak mengganggu Anda." Qin bertanya, "Bagaimana perkembangan kasusnya, apakah kamu mendapat petunjuk berguna dari kedua orang itu?" Nalan Wuxia menatapnya dengan penuh pesona dan berkata dengan tidak puas, "Kamu bahkan tidak bertanya apakah aku sudah makan atau belum." Aku yakin kamu belum makan." Qin Haodong berkata, "Ayo pergi, aku lapar sekarang, ayo makan malam bersama, kamu mau makan apa, katakan saja." Nalan Wuxia berkata, "Saya tahu restoran Sichuan, rasanya asli, ayo kita ke sana dan makan." Mereka naik bus dan tiba di restoran Sichuan setengah jam kemudian. Bagian depan restoran ini tidak terlalu mewah, tetapi dari kejauhan mereka sudah bisa mencium aroma pedas restoran Sichuan yang membuat orang merasa lapar. Mereka menemukan meja untuk duduk dan memesan beberapa hidangan. Qin Haodong bertanya, "Sekarang Anda bisa memberitahu saya, apakah ada petunjuk?" Nalan Wuxia berkata, "Kedua orang ini hanyalah pemeras biasa, mereka sepenuhnya diperalat oleh orang lain, orang di belakang mereka sangat pintar, jadi tidak ada petunjuk berguna yang tersisa." Meskipun Qin Haodong sudah membayangkannya, dia masih sedikit kecewa dan berkata, "Sayang sekali. Jika kita tidak menangkap orang di balik mereka, orang ini pasti akan membuatku mendapat masalah di masa mendatang." Nalan Wuxia berkata, "Mudah untuk menebak siapa yang melakukannya." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Lalu siapa yang melakukannya?" "Saingan cintamu." Nalan Wuxia berkata sambil tersenyum, "Hari itu, kamu mempermalukan Wang Dacheng dan Wang Haiting, jadi wajar saja jika mereka menemukan cara untuk membalas dendam." Qin Haodong menatapnya dan berkata, "Kamu sangat berpengetahuan, bagaimana kamu bisa mengetahuinya secepat itu? Lingkaran di kota Jiangnan tidak besar, apapun akan segera menyebar." Nalan Wuxia berkata, "Lagi pula, Asosiasi Praktisi Pengobatan Tiongkok dan Balai Kehormatan Medis Wang Dacheng sangat kompetitif, jadi dia pasti ingin menyusahkanmu." Qin Haodong mengangguk dan berkata, "Kamu benar, tetapi ini belum pasti, aku punya banyak musuh dan banyak orang menginginkan pil pemulihan darah, jadi aku tidak bisa memastikan bahwa Wang Dacheng melakukannya tanpa bukti, meskipun dia adalah tersangka." Saat membicarakan hal ini, dia bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah Departemen Teknis Anda menguji darah orang itu dan mencari tahu jenis obat apa yang dia gunakan?" Nalan Wuxia berkata, "Kami sudah memeriksanya, tetapi tidak menemukan apapun. Hasil tes darah orang itu normal, dan tidak ada tanda-tanda penggunaan obat apapun." "Itu normal." Qin Haodong merasa terinspirasi. Ini sangat mirip dengan racun yang dikonsumsi Dabai dan Erbai beberapa hari yang lalu. Sangat sulit bagi sarana medis yang ada untuk mendeteksi jenis racun itu. Setelah memikirkan hal ini, dia menelepon nomor telepon Hu Xiaoxian dan berkata, "Xiaoxian, bagaimana sampel yang aku kirimkan kepadamu tempo hari, apakah ada hasilnya?" Dia telah meminta Bai Ziping untuk mengumpulkan bulu dan darah anjing Wang Dazi dan mengirimkan sampelnya kepada Hu Xiaoxian. Namun, dia terlalu sibuk akhir-akhir ini dan lupa menanyakan hasilnya. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.